Kalau kita memandang penciptaan Allah tanpa disertai di dalam hati ingat kepada Allah, berarti kurangnya keimanan di dalam hati kita. Itu sebab kan ini maksudnya dari cabang iman. Maksudnya apa? Keimanan kita kurang. Ya. Kalau kita melihat penciptaan Allah, kemudian hati kita diam, tidak teringat kepada Allah, berarti di dalam hati kita keimanannya kurang. Gitu. Yang ketiga, kalau yang ketiga asalisatu ayyakuna baina yadaillahi fi harakatihi wa sakanatihi mislal mayyit baina yadail ghasil la yufarriquhu illa ayyara nafsahu maitan taharrakahu al-qudratul azaliyah. Yang paling tinggi nih Pak Ahmad, yang paling tinggi tawakal. Ketika seseorang di hadapan Allah, gerakan dan diamnya, dia merasa bagaikan mayit. Maksudnya apa? Dia merasa bagaikan benda mati, bagaikan handphone, bagaikan wayang kulit, bagaikan buku, bagaikan korek api, benda-benda mati. Dia merasa dirinya bagaikan benda-benda, supaya ngerti lagi, bagaikan wayang kulit. Wayang kulit bisa gerak karena dibikin gerak oleh siapa? Dalangnya. Si wayang kulit bisa mukul karena dibikin mukul. Si wayang kulit bisa nendang karena dibikin nendang. Wayang kulit bisa ngomong karena dibikin ngomong. Coba dalangnya mati. Dalangnya malas dah. Jatuh semua tuh wayang kulit. Nah, tingkatan tawakal yang paling tinggi ini adalah pasrahnya sebagaimana pasrahnya mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jadi bersandarnya dia, pasrahnya dia sebagaimana pasrahnya si mayit di hadapan orang yang memandi. Mau diangkat kek, mau ditelanjangin kek, mau diurut kek, mau dipukul kek, sama si Hamad. Itu mah ditoyorin, lu dulu lagi hidup lu sama gue parah banget kagak bagi-bagi duit lu gitu. Kobong aja lu, malah disempit-sempitin gitu. Kalau mati tuh ama ditoyorin, dia diam aja, kagak marah gitu kan, kagak marah, pasrah. Nah, kita maksudnya kondisi itulah harus kita contoh. Kondisi tersebut harus kita contoh di hadapan Allah. Bersandarnya kita kepada Allah seperti bersandarnya si mayit kepada orang yang memandikannya. Begitu. Mau diapain kek sama Allah? Kita ditakdirkan baik, bersyukur sama Allah. Mau ditakdirkan jelek, bersyukur sama Allah. Karena mau dikatain sama orang, tidak pernah melihat dia, tapi dia langsung memandang Allah yang gerakin dia bisa ngomong begitu. Adem udah. Nggak ada emosi. Oh lu, jelek lu gitu dikatain misal. Hitam, kusih, buduk. Misalnya. Tapi ketika ya nanti ya. Nanti Mas. Tapi di dalam hati nih sandarannya Allah. Tadi itu menurut Imam Ibnu Athaillah, ketika dia melihat makhluk, yang dia lihat bukanlah makhluknya, tapi yang dilihat adalah sang kholiknya. Makanya sampai heran itu Imam Ibnu Athaillah. Heran sama Bang Eko itu. Kok bisa ketika melihat penciptaan Allah tapi tidak terlintas siapa yang menciptakannya. Kalau kita jangankan kepada Allah. Pak Ahmad ini mau ngelamar. Bagaimana bisa Pak Ahmad tidak terpikir orang tuanya ketika mau melamar calon istrinya? Misalnya begini. Namanya kalau ngelamar kan itu si istri kan punya babanya. Bagaimana bisa Pak Ahmad langsung kepada istrinya tanpa pelantara babanya, sedangkan kalau Pak Ahmad pengen ngedapetin itu dia istrinya, akadnya pun sama babanya. Gitu. Artinya apa? Kalau Pak Ahmad mau anaknya, perhatikan juga babanya. Ingat sama babanya.
Gitu. Dilakuin apa kagak tuh? Ya martabak bae mah. Ini mah setiap main air putih mulai dibawa. Sama rokok, itu juga rokok boleh nyeteng. Temen. Ngeteng rokoknya. Tidak. Rokoknya ngeteng. Tidak. Belinya biasa yang beli setengahan. Jadi orang tuanya harus dikasih orang tuanya, perhatian sama orang tuanya. Maksudnya ketika kita ingat kepada istri kita, ingat juga dong sama babanya. Calon, ini mah calon bukan jadi istri, belum, baru pacar. Gitu. Mau nggak dapetin anaknya? Mau. Babanya deketin. Abun akun hamun kaza kawahanu wa naksu fi hazal akhiri ahsanu. Imam Ibnu Malik tuh di Bait Alfiyahnya contoh Asmaul Khamsah itu kata itu. Maknanya apa? Maknanya kalau kita mau mendapatkan sesuatu terkhusus, sebab nih Imam Ibnu Malik lagi bikin itu kitab usianya 20 tahun. Usia kalau orang Sunda mah beger dodolo. Imam Ibnu Malik mah lagi pubertasnya aja ngarang kitab. Kita makan lupa. Pubertasnya boro-boro ngarang kitab, Pak Agung. Nomor jablay mulu dia. Di HP nomor jablay mulu disimpan. Iya kan? Coba. Gang ini punya, gang ini ada, gang itu ada, gang itu ada. 20 nomor cewek. Tapi Bapak Ibnu Malik mengarang kitab. Tapi beliau menyindir. Di setiap contoh-contoh bait-bait alfiyahnya itu selalu diselipin dengan kata-kata mutiara yang mempunyai makna yang amat dalam. Kalau kita pengen mendapatkan seorang perempuan jodoh, kata Imam Ibnu Malik, abun akun hamun kaza kawahanu. Pertama, yang harus didapetinnya dulu itu siapa? Abun, satu. Babanya dulu yang harus dideketin. Pak Ahmad, biarpun anaknya kagak mau, babanya ridho, bisa jadi langsung dijodohin. Babanya. Kalau ngelancong, bawain. Kayak si Mas Stephen tuh, bawain begitu. Pakai bawain sekarung, kasih aja. Bawain. Yang kedua, abun akhun. Deketin akhun, saudaranya. Kakaknya, adeknya, empoknya. Deketin. Ambil hatinya, ambil perhatiannya. Tapi ujung-ujungnya kamu kata musannif, wa naksu fi hadzal akhiri asanu. Wa naksu, tapi harus siap. Naksu itu apa? Naksu, nukus. Apa kemarin? Kurang duit. Siap-siap. Kurang tenaga, siap-siap tuh. Pokoknya serba kurang deh, udah bela-belain. Kalau ganteng mah relatif ada aja orang yang mau. Kalau ganteng mah tidak jadi jaminan. Pihazal akhir, tapi pada ujung-ujungnya, pada akhirnya kalau dilakukan pihaza di dalam konteks itu, maksudnya abun akun hamun kaza kawahanu wa naksu fi akhiri ahsanu, akan ada buah yang sangat indah. Gitu Pak Ahmad, akan ada hasil yang sangat baik.